hasratku, rinduku memuji. Halo, shalom untuk siswa-siswa secara khusus kelas 1 SD. Saat ini kita akan masuk dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya, untuk kelas 1 sekolah dasar. Kita masuk dalam pelajaran yang kelima ya. Tubuhku harus kurawat. Nanti bacaan Alkitabnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Juga nanti kita baca di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Jadi mungkin anak-anak belum mengerti cara buka Alkitab. Kita minta tolong sama orang tua supaya mendampingi kita untuk bisa membuka Alkitab ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 ya. Tubuhku harus kurawat ya. Jadi tubuh kita ini harus kita rawat. Nah, anak-anak, sebelum kita baca Alkitab, saya mau tanya sama kalian. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan tubuh? Tubuh yang harus kita rawat itu apa sih? Apa sih tubuh itu? Nah, anak-anak, kalian tahu tubuh itu? Tubuh itu adalah seluruh badan kita ini, itu yang disebut dengan tubuh ya. Tubuh itu mencakup mulai dari kepala, badan, kaki ya. Di kepala ada mata, ada telinga, ada rambut, ada leher, ada mulut dan sebagainya. Di badan ada dada, ada perut, bahkan ada tangan juga ya. Ada kaki, ada paha, sampai kuku-kuku itu termasuk tubuh kita. Dan itu yang dimaksudkan bahwa tubuh kita itu, anggota-anggota badan kita ini haruslah kita rawat. Oke? Baik, sebelum Pak Guru bacakan Alkitabnya lagi, Pak Guru ada cerita nih ya. Ada cerita, dengarkan baik-baik. Ada seorang siswa namanya Bayu ya. Kalau ada teman yang kebetulan sama, itu bukan orangnya ya, ada sebuah cerita Bayu ya. Bayu ini pamitan sama mamanya mau berangkat ke sekolah, dan mamanya kasih dia jajan dan mamanya kasih nasihat, jangan belanja dengan makanan sembarangan. Jadi harus makanan yang sehat, harus makanan yang baik, yang bergizi, itu yang boleh dibelanjakan untuk beli jajan. Nah, setelah Bayu sampai di sekolah belajar, lalu keluar main-main, lalu banyak yang jualan di situ ya. Jualan macam-macam, ada makanan, ada permen, ada macam-macam ya. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Akhirnya Bayu belanja yang dia rasa enak, padahal itu tidak bersih, itu tidak sehat. Dia juga pas hujan-hujan, dia main hujan, dia kotor-kotoran. Akhirnya setelah pulang sekolah, dia mulai merasa badannya tidak sehat. Badannya mulai panas. Akhirnya dia demam dan dia sakit. Dari cerita ini tadi, kita tahu bahwa Bayu ini tidak mendengarkan nasihat ibunya. Padahal ibunya tadi sudah bilang, jaga kesehatan, jaga makanan, jangan belanja sembarangan. Nah, itu kesalahannya. Jadi Bayu ini tidak mendengarkan nasihat ibunya. Akhirnya dia pun juga sakit, dia demam. Nah, inilah contoh siswa yang tidak merawat tubuhnya dengan baik. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, sebaliknya Tuhan menghendaki kita untuk merawat tubuh kita tadi. Apa tadi tubuh? Ya, semua anggota-anggota badan ini itu disebut tubuh ya. Itu disebut sebagai tubuh ya. Jadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita merawat tubuh kita ini. Dengan tubuh kita tetap sehat, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa datang ke sekolah, kita bisa senang dengan orang tua, kita bisa membantu orang tua kita ya. Itu kalau tubuh kita sehat. Coba kalau sakit, kita kan tiduran, kita minta tidur saja, nggak bisa bantu orang tua, dan kita nggak bisa datang ke sekolah, kita nggak bisa datang ke gereja. Itu kalau tubuh kita tidak sehat.
malahan kita menangis, manja dan sebagainya. Itu hal yang tidak baik. Justru kalau kita sehat, kita bisa membantu orang tua, kita bisa datang ke sekolah, kita bisa bermain dengan teman-teman kita. Gitu ya. Pak Guru akan bacakan Alkitab buat kita ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, dari cerita ini anak-anak, firman Tuhan berkata kepada kita, menghendaki kita supaya kita merawat tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat, itu artinya kita memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi-nyanyi, kita berdoa untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan. Itu tadi yang dimaksud dengan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh kita ini, tubuh yang sehat itu berarti cara kita untuk memuliakan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk merawat tubuh kita? Ya, ada banyak hal ya. Yang pertama-tama, kita berdoa kepada Tuhan meminta kesehatan. Kemudian kita juga makan makanan yang bergizi ya. Jadi kalau kita makan makanan sembarangan yang tidak sehat, itu bisa membuat kita sakit. Pertama-tama sakit perut, lalu tidak sehat. Nah, tetapi Tuhan mau kita sehat, maka kita harus makan makanan yang bergizi ya. Orang tua nanti menjelaskan apa makanan yang bergizi. Airnya air putih ya. Air putih yang bersih. Kita makan nasi secukupnya, ada sayurnya ya. Sayur itu ada vitaminnya untuk membuat kulit kita sehat, tubuh kita segar ya. Ada juga daging supaya kita bertumbuh ya. Ada buah-buahan supaya badan kita segar, mata kita, penglihatan kita baik. Itu contoh-contoh makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Lalu kemudian kita juga makan dengan teratur ya, dengan teratur. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi itu cara kita merawat kesehatan tubuh kita ya. Kemudian beristirahat dengan cukup ya. Harus ada istirahatnya. Kalian yang kelas 1 masih anak-anak perlu tidur siang ya, supaya sehat. Kalau nggak tidur siang nanti capek. Kalau capek bisa sakit lagi. Kemudian ya kita menjaga kebersihan ya. Kita mandi, gosok gigi. Itu cara-cara menjaga kesehatan ya. Kita jangan main-main lumpur-lumpuran dan sebagainya. Kalau kita kena debu, kita bersihkan. Ya. Sebelum makan kita mesti cuci tangan. Setiap pagi mandi, sore mandi. Sebelum tidur sikat gigi. Pagi-pagi setelah makan sikat gigi. Itu cara merawat kesehatan. Lalu kita juga berolahraga. Kalian tahu berolahraga? Ya, senam misalnya. Atau bermain bola, ya. Atau bersepeda, atau jalan pagi, lari, dan sebagainya. Itu olahraga. Teratur ya. Mungkin 2 kali seminggu ya. Di sekolah ada senam 2 kali seminggu kan. Itu supaya kita sehat. Itu cara-cara kita merawat tubuh kita ini supaya sehat. Dan akhirnya kita bisa memuji-muji Tuhan ya anak-anak. Kalian tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya sehat kembali dan akhirnya memuji-muji dan memuliakan Tuhan ya. Satu ayat firman Tuhan Pak Guru akan bacakan buat kita di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus selalu sehat. Disebut di situ hati yang gembira. Jadi kalau kita sehat, hati kita gembira dan itu membuat suasana hati kita senang, ya, bahagia dan kita bisa memuji-muji Tuhan. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun mengasihi kita, menyembuhkan kita dari sakit dan menolong kita.
tetapi kita jangan membuat diri kita sakit ya. Maka kita harus merawat tubuh kita supaya tetap sehat ya. Tadi ada cara-caranya, berdoa, makan teratur, makan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup ya, dan menjaga kebersihan supaya kita tetap sehat dan merawat tubuh kita ini sehingga kita terus memuliakan Tuhan. Kita akan lihat video bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Hidup hasratku, rinduku. Bisa kalian lakukan dengan kakimu. Betul, berjalan, berlari, melompat, menendang bola. Apakah kaki kalian pernah sakit? Bagaimana rasanya jika kaki kalian sakit sehingga tidak bisa digerakkan? Nah, lihat. Ini adalah sebuah kolam di Bethesda. Di tempat ini ada banyak sekali orang berkumpul. Mau apa ya mereka? Mereka adalah orang-orang yang sakit. Coba kalian sebutkan penyakit apa saja yang kalian tahu. Di antara banyak orang itu, ada seorang bapak yang sakit lumpuh. Tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Selama 38 tahun dia tinggal di situ untuk mendapatkan kesembuhan. Kasihan sekali ya bapak ini. Ketika air di kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk ke dalamnya, dia akan sembuh dari sakitnya. Tentu saja semua orang sakit di situ sangat menanti-nantikan hal itu terjadi. Kolam Bethesda itu ada di Yerusalem. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus mengunjungi kolam Bethesda. Ketika Yesus melihat bapak yang lumpuh itu, ia mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang lumpuh itu bercerita tentang kesusahan yang dia alami selama ini. "Saat air bergoncang, tidak ada seorang pun yang menolongku. Baru saja aku berusaha mendekat, sudah banyak orang yang mendahuluinya." Yesus tahu bapak ini ingin sekali sembuh, tapi dia tidak berdaya. Lalu Yesus menyuruhnya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah." Tiba-tiba kaki orang yang tadinya lumpuh itu menjadi kuat. Sekarang dia langsung berdiri, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang-orang bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu berjalan?" Bapak ini mencari-cari, tapi tidak menemukan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu Bapa yang sudah sembuh ini di bait Allah. Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak hanya berkuasa atas sakit penyakit, tapi dia juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu Bapa ini menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang punya sakit yang belum sembuh sampai hari ini? Adakah di antara kalian yang mempunyai kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan? Ingin menjadi lebih baik lagi? Yuk kita doa, minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak yang sakit dan juga anak yang masih suka berdosa. Kita doa supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah sekarang yuk kita baca ayat hafalannya. Ku buka firman Tuhan dan ku baca. Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ku tutup firman Tuhan, ku simpan dalam hatiku, ku ingat selalu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Nah itu tadi ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ada orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan, Tuhan sembuhkan. Nah, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Kita bertanggung jawab, kita harus merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Jadi, anak-anak sekarang harus merawat tubuh kita ya. Kita menjaga kesehatan kita dan kita harus memuliakan Tuhan. Amin anak-anak, mau memuji-muji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, rawatlah tubuhmu dengan sebaik-baiknya. Nah, hidup hasratku, rinduku